Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'd. Faqala ta'ala, syahru Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih sampai saat ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bersama melaksanakan ibadah puasa dan dilanjutkan dengan sholat tarawih. Tetapi kita perlu sadar bahwa Ramadan ini adalah tamu agung buat kita. Yang namanya tamu, suatu saat dia akan datang dan suatu saat dia pasti akan pergi. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di malam bulan Ramadan itu ada hari-hari dan malam-malam spesial, yaitu di mana hari 10 terakhir dan malam 10 terakhir bulan Ramadan yang sebentar lagi kita akan memasukinya. Ada pesan penting yang harus kita sampaikan jemaah sekalian, yang dimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menggunakan malam-malam terakhirnya di 10 terakhir bulan Ramadan itu. Ada beberapa amalan-amalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin kita patut lakukan di malam terakhir bulan Ramadan nanti. Riwayat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr ay al-ashr al-awakhir min Ramadan shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu, muttafaqun alaih. Dari hadis ini bahwa ada 3 amalan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam terakhir bulan Ramadan atau di hari-hari terakhir bulan Ramadan. Yang pertama adalah shadda mi'zarahu. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam 10 itu, maka yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah syadda mi'zarahu. Beliau siap-siap mengencangkan izarnya, mengencangkan celana beliau, ya, mengencangkan tali ikat pinggang sarung beliau. Apa maksudnya di sini? Kata Ali radhiyallahu anha, makna syadda mi'zar radhiyallahu anhu, makna syadda mi'zarahu di sini adalah i'tizalun nisa, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjauhi istri-istrinya. Artinya tidak menggauli istri-istrinya. Ya sudah barang tentu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabiskan waktunya bersama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wa ahya lailahu. Beliau menghidupkan malam-malamnya jauh daripada malam-malam sebelumnya. Jamaah sekalian hormati Allah Subhanahu wa taala, dengan cara apa? Membaca Al-Qur'an. Yang belum hatam segera menghatamkan Al-Qur'an, yang belum membaca segera memulai Al-Qur'an, karena bisa jadi jamaah sekalian hormati Allah, ya, mudah-mudahan senantiasa kita bisa diberikan kesempatan untuk berjumpa di bulan Ramadan yang lainnya, tetapi bisa jadi juga ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita. Ya, tentunya mari bersegera untuk melaksanakan ibadah-ibadah, ya, kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, lebih-lebih membaca Al-Qur'an. Kemudian Rasulullah biasanya adalah wa aiqadha ahlahu. Beliau itu biasanya di malam-malam 10 terakhir membangunkan atau bersama keluarganya, ya, menghidupkan malam-malam itu tadi. Istri dibangunkan, anak dibangunkan, ya, dengan apa? Dengan membaca Al-Quran bersama-sama, mungkin dengan menghatamkan Al-Quran berjamaah, ya, dengan membaca satu-satu, bahwa ini adalah sunnah. Ini dari beberapa yang dilakukan oleh Rasulullah di malam-malam 10 terakhirnya. Ya, yang selanjutnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Biasanya beliau itu menghabiskan waktunya, ya, sampai beliau meninggal, itu yang tidak pernah ditinggalkan oleh beliau adalah beriktikaf. Ya, seperti yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, wa anha radhiyallahu anha qalat
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu hatta tawaffahu Allah azza wa jalla hatta tawaffahu Allah azza wa jalla thumma i'takafa azwajuhu min ba'di, muttafaqun alaih. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasanya beriktikaf di malam 10 terakhirnya sampai Allah Subhanahu wa taala mengambil beliau di sisinya, ya. Lalu kemudian dilanjutkan oleh keluarganya bersama terus beriktikaf, ya. Tentunya di zaman sekarang kita mungkin tidak bisa beriktikaf di masjid, ya, tetapi bisa kita niatkan untuk beriktikaf di rumah kita. Yang senantiasa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat orang-orang yang selalu beriktikaf, yang melazimkan dirinya biasanya beriktikaf, sementara saat ini tidak boleh. Ya, karena memang syarat beriktikaf itu adalah, atau ada beriktikaf itu, ya ada beberapa. Pertama adalah apa? Kata Aisyah radhiyallahu anha, as-sunnatu 'alal mu'takif, ada beberapa sunnah bagi orang-orang yang beriktikaf. Pertama adalah Allah ya'uda maridan, agar dia tidak mengunjungi orang-orang sakit. Kedua adalah Allah yashhadu zanazatan, dan dia tidak menyaksikan atau tidak mengunjungi orang yang sudah meninggal. Ya. Kemudian yang ketiga adalah Allah yamussa imra'atan wa la yubashiraha, dan agar dia tidak menggauli istrinya, tidak menggauli keluarganya, ya, dan tidak bersetubuh dengannya. Dan kemudian yang keempat adalah wala i'tikafa illa bisaumin, dan tidak ada i'tikaf itu kecuali harus dimulai dengan puasa. Wala i'tikafa illa fi masjidin jami, dan tidak ada i'tikaf kecuali di masjid. Ya, rawahu Abu Dawud. Gimana kalau di rumah? Kita niatkan di rumah beriktikaf, berzikir, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa berharap agar bagaimana iktikaf kita di rumah dengan niatan yang baik, dan tentunya kita melazimkan sebelumnya. Mudah-mudahan kita berharap mendapatkan pahala yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.